Ini kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini, tapi kita ngambil dari Talmud. Coba. Anda mungkin bisa browsing juga ya dari Google, tapi saya dulu ini kalau nggak salah saya dapatnya dari perpustakaannya Haifa ya. Maimonides Introduction to Perek Halak ya. Atau prinsip iman ya, prinsip imannya menurut si Maimonides itu saudara ya, dari Mishnah Sanhedrin. Dia cerita tentang ini ya, prinsip iman, tentang eskatologi ya saudara ya, dan ceritanya tentang kerajaan 1000 tahun. Saudara, ini bagus sekali kita buka dulu di Yesaya 60 ayat 21 ya. Yesaya 60 ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Artinya nanti ada saatnya, ya semuanya ini ada orang-orang baik yang ada di situ. Di dunia ini cuma ada orang baik, ya di dunia ini. Nah kemarin selama beberapa minggu ini saya ajarkan kepada Anda ya bahwa nanti dalam kerajaan 1000 tahun orang-orang yang bukan orang percaya pun ada di situ saudara, tetapi mereka sebagai rakyat dan mereka tidak bisa berbuat jahat ya. Bahkan tadi kalau Anda baca tadi di Yesaya 11 tadi kan, binatang-binatang itu ya, binatang buas itu ya bisa jinak semua, bisa kayak binatang jinak semua, dan itulah sebenarnya yang terjadi ya, bahwa binatang-binatang itu bisa jinak semua. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak ada saling memangsa, karena tidak ada kesempatan untuk saling memangsa. Jadi, bagus ya, saudara ya. Ini pendudukmu semuanya orang benar. Itu penting, saudara ya. Memiliki negeri itu selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Coba bagus ya, bagus sekali. Nah sekarang kita balik di dalam bukunya ini, saudara, di dalam bukunya si Maimonides. Maimonides ini adalah salah satu guru yang sangat disegat, yang menjadi patokan bagi orang Yudaisme modern. Satu lagi namanya Nachmanides. Maimonides itu Rambam pakai M, Nachmanides itu Ramban pakai N ya. Nah, Maimonides ini tinggal di Maroko. Nachmanides itu dulu tinggal di Perancis, lalu dia pindah lari ke Yerusalem, saudara ya. Nachmanides, Ramban. Dua rabai ini sangat terkenal ya di kalangan orang Yahudi. Jadi kalau bilang Rambam dan Ramban, wah ini terkenal sekali pengajarannya. Nah, bahkan Maimonides juga berkata bahwa Islam itu avodasarah ya. Islam itu adalah sebuah kesesatan. Ya, bukan cuma Kristen katanya Maimonides ya, tapi juga Islam. Bahkan Maimonides pernah berkata bahwa di dunia ini tidak pernah ada ya agama manapun yang menghina orang Yahudi seperti orang Islam. Menghinanya dengan luar biasa. Maimonides yang bilang ya, saudara ya, di dunia ini. Nah, ini saya hanya memperkenalkan kepada Anda. Nah, orang-orang Islam ini kalau yang tidak ngerti, yang tidak sekolah di Haifa, dia tidak ngerti, saudara. Dia pikir Maimonides itu selalu memuji-muji Islam. Lalu ditanya kan, kenapa kamu memuji-muji Islam? Karena orang-orang Yahudi itu kan lagi diusir dari Eropa. Mereka tinggal di negara Islam, terus mereka berpropaganda, saudara, kepada orang-orang Eropa ini supaya mereka jangan musik. Tetapi pada kenyataannya di negara Islam mereka tuh disiksa lebih daripada orang-orang di Eropa, saudara. Lebih daripada mereka di Eropa. Mereka tuh benar-benar mengalami penghinaan yang luar biasa di kalangan Islam daripada di kalangan orang Eropa, daripada orang-orang kulit putih, saudara. Daripada orang-orang Kristen maksudnya ya. Katanya si Maimonides, I must speak now the great fundament principle. Ya, saya harus berkata tentang prinsip dari iman kita. Ya, mengetahui bahwa para guru-guru Torah ini ya mempunyai beberapa perbedaan ya mengenai tentang the good which will come to person, sesuatu yang baik kepada seseorang karena kalau dia melakukan apa yang menjadi perintah di dalam Torah itu. Ya. Jadi ada perbedaan di dalam penafsirannya itu ya, saudara ya. Nah, sebagai konsekuensi dari perbedaan pengertian itu menjadi masalah, ya, they also hold widely different opinions. Mereka punya berbagai opini ya mengenai tentang yang jahat
di mana para pendosa ini yang akan diderita oleh para pendosa. So much confusion katanya, ada beberapa banyak sekali kebingungan, ya, dan inilah contohnya salah satunya. Ada grup ya yang berpikir ya bahwa ketika mereka mengharapkan kebaikan seperti di Taman Eden, a place in which one eats and drink without. Eden itu buat mereka adalah sebuah tempat mereka makan dan minum tanpa pekerjaan dan usaha fisik. Mereka percaya ya di sana ada rumah-rumah yang dibuat dari rumah-rumah mereka ya dibuat dari batu permata, ya, beds of dari kasur yang dari sutra, sungai yang mengalir dengan anggur itu ya, kamar itu ya, and fragrant oils dan many other things. The group believe that the evil is in Gehenna, ada di neraka, yang baik itu ada di surga yang seperti itu, yang tidak baik mereka ada di neraka, ya, dan mereka the bodies burn and agonies all sort of inflicted upon men, kesulitan mereka ya, their description, their affliction, nah ini mau saya bahas. Jadi yang percaya ada yang masuk surga yang baik, yang penuh dengan kemer tadi, yang penuh dengan sungai yang anggur itu, dan nah ini yang kemudian diadopsi oleh Islam. Lalu ada tubuh-tubuh yang ada di neraka, yang disiksa. Nah ini dalam Islam. Nah penganut kelompok yang pertama ini nanti ada di orang-orang Yahudi yang ada di Arab, saudara. Ya orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Jazirah Arab, ya berpikir seperti itu. Ya. Nah lalu ada grup lain, ya ini ya. A second group assert that the good for which we hope is the day of the Messiah. Nah ini ya. Ada grup yang kedua ya yang menantikan kedatangannya Mesias. Ya, in whose time all men will be angels. Semua akan hidup seperti malaikat. Tuhan Yesus berkata nih, jawab Yesus kepada mereka, Markus 12, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, lihat lagi tadi ya. Inilah grup yang kedua nih ya. A second group assert. Orang Yahudi berpikir seperti ini. Di hari Mesias datang, ya orang-orang akan dibangkitkan, dirubah. Dan ini kan teologinya Paulus, 1 Korintus 15 ya, teologinya Paulus. Ketika Yesus datang, kita semua akan dirubah dalam sekejap mata seperti malaikat. Dan kita akan hidup selamanya. They will be giants in the stature and will grow in number strength until they have occupied the entire world forever. The Messiah will, with the help of God, live forever. They also believe that in those days the earth will bring forth garments woven, bread back, and many other impossible things. In this view, the evil is that a man may not be alive in those days and may not merit the privilege of seeing them. This group also adduces proof from many statements found in the writings of our sages and from biblical phrases whose literal meaning seems to agree either wholly or part with what they say. Ya, jadi grup yang kedua ini sama seperti tadi ya Markus 12 ayat 21, 1 Korintus 15. Ya, dirubah dalam sekejap mata. Grup yang ketiga percaya pengharapan kebangkitan orang mati, ya. Grup yang tadi kan orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, tapi ini adalah orang yang percaya kebangkitan orang mati, saudara ya. By this they mean that the man will live after his death and return to his family and dear ones to eat, drink, and never die again. According to his opinion, the devil is that a man may not live after his death. Among those who are resurrected, here too proof is adduced from many sayings that found in the sages. Orang yang jahat ya tidak dibangkitkan. Nah ini yang dipercaya juga oleh orang Kristen nomor 3 ini seperti nomor 2 ya, bahwa orang-orang yang jahat ya tidak dibangkitkan. Wahyu 20 tadi ya, tidak dibangkitkan. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pertama kali, karena dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ya, keempat. Ada a fourth group yang keempat,
Ya, the goal fulfilling commandments is achievement, bodily peace, mundane success like fertile land, extensive possession, many children, health, peace, and security. They also believe that there will be a Jewish king yang di atasnya kita nggak percaya mereka berkembang biak kawin mengawinkan, udah nggak ada lagi ya. Tetapi there will be a Jewish king who will rule over those who oppress us. Inilah kedatangan Tuhan Yesus. Tadi sama seperti grup yang kedua, kedatangan Mesias. The evil that will overtake us if we deny the Torah is the opposite of this as in our present exile. Those who hold this opinion likewise find support for their views in the verses of Torah, particularly the curses and from other passages in Scripture. Nah, grup yang keempat ini sama ya, mereka percaya ada Jewish king. There will be a Jewish king. Ya, yang datang Yesus itu ya. Terus nomor 5, a fifth group ya, and large one combination, the opinion of all other. Ini grup yang paling besar ya. Mayoritas orang Yahudi ya, they assert that ultimate hope is that Messiah will come, that he will resurrect the dead, who will enter the Garden of Eden, where they will eat and drink in perfect health forever. Jadi gabungan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah nomor 5. Tetapi kalau yang nomor 1 tadi, yang nomor 1 itu orang Islam. Orang-orang Yahudi yang di Arab. Ya. Orang-orang yang di Arab itu pemahamannya hampir sama seperti Islam. Atau ya orang Islam pemahamannya seperti orang Yahudi yang di Arab. Kan duluan orang Yahudi daripada orang Islam. Bahwa mereka kan hidup, ada Gehenna, terus badannya disisa-sisa, dicocok-cocok sama setan. Lalu ada sungai Kemer, sungai anggur. Ya, yang nomor 1, itu bagian Yahudi yang ada di Arab. Tapi Yahudi yang lain, yang paling besar, yang 2, 3, 4, dan paling besar nomor 5, adalah pokoknya Mesias akan datang, membangkitkan orang mati, dan mereka tinggal di dalam sebuah taman, Eden, ya, di mana mereka makan dan minum dan hidupnya dalam sehat yang luar biasa selama-lamanya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah di dalam 1 Korintus 15 sama ya, Wahyu 11, Wahyu 20. Itu kan sama. Itulah nomor 5 inilah kerajaan 1000 tahun. Nomor 5 ini adalah pemahaman orang Yahudi mayoritas yang sama dengan apa yang kita pahami orang Kristen hari ini. Setidaknya komunitas kita, ya, Saudara ya. Nah, ini ya Saudara ya, ada menarik sekali ya. Banyak orang-orang mempelajari Torah itu tapi buat memuliakan dirinya sendiri. Mereka itu adalah para guru yang berdagang dengan Torah. Nah, ini yang terjadi di zaman Yesus tadi yang tadi tanya jawab tadi ya. Dia itu dagang Alkitab, yang berdagang firman Tuhan, bisnis agama. Mereka belajar Torah untuk memanipulasi umat, Saudara. Itu yang terjadi. Nah, itu nanti digenapi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari akhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, aku sudah bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, ini yang terjadi, Saudara. Sebenarnya, Saudara, yang mau saya katakan kepada Anda, bahwa apa yang selama ini dipahami oleh orang gereja, sebenarnya hampir sama dengan dipanggil orang Yahudi. Hampir sama. Tetapi orang gereja tidak mengenalinya lagi dari orang Yahudi. Karena ada banyak sekali kecampuran dari paganisme. Tadi termasuk perjamuan suci. Itu adalah sebuah terminologi dari pagan. Tapi kalau kita hilangkan semua tradisi gereja, kembali ke teksnya saja, coba semua dihapus-hapus yang bukan dari, yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu dihapus coba dari tradisi gereja. Maka kamu akan seperti orang Yudaisme, Saudara. Sama apa yang kita lakukan itu. Seperti yang hari ini dilakukan oleh kita ya, oleh komunitas kita di Den Haag. Kan kita kan kopi darat terus kan tiap Sabtu kan. Kita kan bukan komunitas online yang di Den Haag. Kalau kita yang ada di seluruh diaspora ini adalah komunitas online. Nah, maka apapun yang kita lakukan itu sama seperti yang dilakukan tanpa sengaja, tanpa kita ikut-ikutan. Sama seperti itu, ya. Sama seperti orang-orang Yudaisme. Nah, lihat ya. Ada orang-orang yang sudah belajar Torah tadi ya,
I will study Torah in order to become rich. Aku mau belajar Alkitab untuk menjadi seorang yang kaya atau dipanggil rabai. Maksudnya ini sekolah khusus gitu ya. Sarjana ya sarjana, dipanggil rabai. In order to receive a reward in the world to come. Ya. Saudara, ada kalian atau kita semua yang belajar Torah, yang menjadi guru agama karena untuk status sosial. Nah, ini kan seperti yang dilakukan oleh orang muda yang kaya yang di Matius 19. Kenapa orang muda yang kaya raya ini sudah melakukan semua perintah di dalam Torah, ya kan? Tetapi Yesus tetap berkata, kamu susah masuk kerajaan sorga. Padahal sudah melakukan semuanya. Karena dia tidak melakukannya karena cinta. Dia melakukannya karena sebuah prestis, sebuah pencapaian. Nah, banyak orang-orang yang beragama, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ritual atau perintah-perintah agama itu adalah demi pencapaian. Siapa di sini yang berdiakonia karena untuk status sosial? Siapa di sini kamu berkhotbah, kamu ngejar, ya aku harus bisa khotbah di mimbar supaya kamu dapat status sosial. Dulu saya begitu, saudara. Ya, sekarang saya tidak kepengin khotbah di mimbar. Bahkan beberapa kali kita diundang di khotbah itu saya tolak. Ya, banyak orang ngejar mimbar, ngejar pelayanan mimbar buat cari nama, ngejar pencapaian. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam retorika, loh, saudara. Jadi kalau mau ya lakukan sekalian yang benar, kalau nggak mau ya nggak usah sekalian, percuma. Itu yang dimaksud ya, saudara ya. Banyak orang mengejar kebaikan, dia pikir kebaikan yang dia lakukan itu cukup untuk membawa dia masuk di dalam kerajaan 1000 tahun tadi itu. Ini si Maimonides bilang ya, ada orang yang sok kritis ya, ada kelompok orang yang sok kritis. Dia nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Nah itu contohnya orang Tritunggal Oneness itu loh, yang di TikTok, di YouTube itu loh. Cuman gara-gara kamu tampil di media, terus kamu bisa ngomong macam-macam. Terbiasa bodoh kalian orang Indonesia. Kalau ada sesuatu, jangan ikut-ikutan kagum sama orang. Ketika ada orang kagum sama saya, pasti tak semprot, tak marahi, saudara. Karena kalau saya salah, nanti kamu nggak tahu kalau saya salah, kalau kamu kagum. Belajar kamu suka dengan pengajarannya, tapi jangan kagum sama orangnya. Orang Indonesia itu terbiasa kagum sama orang. Pengajarannya salah, nggak ngerti dia. Orang ini brengsek, Anda nggak ngerti. Biasakan kalau kamu suka dengan pengajaran, jangan kagum sama orangnya, saudara. Ya, diingat-ingat ya. Nanti kamu akan waras. Pokoknya, ayo kita berlomba-lomba untuk berbuah. Intinya begitu. Jadi kalau ada orang berbeda dengan saya tidak bermasalah. Saya tidak terlalu rese kalau ada orang beda, tapi dia harus berbuah. Kalau tidak berbuah, ya buat saya kamu nothing, saudara. Ya mau sehebat apapun gelarmu, nggak ada artinya. Ada grup yang kedua adalah orang-orang yang memang belajar, tapi dia kritis, ya kritik sana, kritik sini, selalu ada yang kurang. Nah, ini orang-orang liberal. Ya, contohnya kayak Bart Ehrman, dia belajar buat ngeritik. Nah, itu contohnya itu sama Donditan, Suma, belajar buat ngeritik, saudara. Ya, kalau grup yang pertama ada orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Tapi ada orang yang mau belajar, tapi belajarnya buat ngeritik, bukan buat belajar mencari kebenaran, tapi mau cari salah. Orang-orang ini juga nggak benar. Jadi kalau Anda lihat orang ini belajar, terus ini salah loh, ini sudah salah, Anda mau usah urusin. Kita sudah tahu Alkitab kita adalah kebenaran. Maka kalau orang belajar mencari salahnya Alkitab, Anda nggak usah dengar. Jangan buang waktu, saudara. Umur kita maksimum berapa sih kamu buat belajar, buat memahami Alkitab? Anda tinggalkan orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dan orang yang belajar tapi mau sok kritis. Anda itu nggak usah tinggalkan. Begitu ada orang kritik-kritik Alkitab, kamu pinggirkan aja, saudara. Ngeritik ya, saya bilang ya, bukan mengedifikasi. Karena kalau kamu belajar Alkitab, hasilnya kamu tidak untuk, luar biasa di firman Tuhan, kamu tinggal aja. Kamu buang waktu. Percaya saya, kamu buang waktu. Belajar ini, ternyata Alkitab ada kekurangannya loh. Ternyata, buat apa kamu ke sana? Kamu harus cari orang-orang yang membaca Alkitab, lalu dia menemukan sesuatu yang baik,
lalu kamu belajar sama dia, itu aja nggak habis-habis, saudara. Karena ada banyak sekali rahasia tadi Buros, rahasia yang akan disingkapkan di akhir zaman. Lah daripada kamu sibuk nyari kekurangannya Alkitab yang kamu sendiri akhirnya berdebat yang dianggap kurang itu ternyata nggak kurang, kamu habis waktu di sana. Lebih baik kamu habiskan waktumu untuk orang-orang yang belajar Alkitab, lalu dia mendapatkan hal-hal yang baik dari situ. Karena dari situ rahasia itu dibukakan, kamu aja nggak cukup waktu. Lalu ada grup yang ketiga, saudara ya, orang yang membaca Alkitab, lalu memahaminya dan memaknainya. Nah, kamu belajarlah sama orang-orang ini. Nah, ini ada orang-orang yang mencari kebenaran dalam kitab adalah untuk memaknainya dan memahami dan memaknainya, dan dia bersuka cita karena itu. Nah, belajarlah sama orang-orang seperti ini, saudara. Lihat ya, ternyata menurut Maimonides, perjanjian lama ini juga sebuah metafora dan analogi, saudara. Makanya dia menekankan perkataannya Amsal Salomo ini ya. For example, the greatest our wise man, Solomon, began his book by to understand an analogy and the metaphor, the words of the wise and their riddles. Untuk memahami analogi, metafora, ya, hikmat dan teka-teki, saudara. Di dalam Amsal 1 ayat 6. Ini penting ya, saudara ya. Ini saya lagi menggiring Anda untuk memahami pemahaman orang Yahudi, ya. But if you belong to the third group, kalau kamu bagian dari grup yang ketiga, orang yang belajar Alkitab lalu memaknainya, memahami dan memaknainya, ya, when you encounter a word of the sages which seems to conflict with reason, you will pause. Kalau kamu menemukan ada yang janggal dari Alkitab, kamu diam dulu, saudara. Bukan mengkritik sok tahu, ya, tetapi kamu diam, pertimbangkan, kamu coba pahami, ya, karena itu pasti ada, this utterance must be a riddle or a parable. Pasti itu adalah sebuah teka-teki atau perumpamaan. Jadi kalau kamu ada membaca sesuatu tadi tidak ngerti, kamu diam dulu, jangan sok tahu. Oh, ini Ayub ini kitab dongeng, ya, langsung bilang itu nggak usah bilang begitu, ya. Terus ya, ini Anda bisa browsing sendiri ya, The Perek Halik ini ya. Perek Halik ini adalah sebuah hitungan untuk menghitung hari kelahiran, atau menghitung hari, ya, contoh kedatangan Mesias gitu ya. Nah, itu juga menggunakan Perek Halik ini, saudara ya. The days of Mesias, lihat ya. The days of Mesias refers to a time with sovereignty will refer to Israel, the Jewish people will return to the land of Israel. Hari kedatangan Mesias, ya, tadi di dalam nubuatannya Yesaya adalah hari, ya, hari di mana nanti seluruh orang Israel akan kembali kumpul di Israel. Seluruh Israel, bukan cuma orang Yahudi, saudara. Nanti tiba-tiba 12 suku Israel ini akan ditemukan kembali, tapi menurut Wahyu, menurut Yohanes, Wahyu 7, nanti yang tidak ada adalah suku Dan. Suku Dan itu nanti tidak kembali. Tapi semua suku yang lain itu akan kembali. Menurut Wahyu enggak kembali, menurut Yohanes ya. Itu ya. Their king will be a very great one with his royal place in Zion. Ya, his name and his reputation will extend throughout all the nation and even greater measure than the King Solomon's. Akan lebih hebat daripada Raja Salomo, akan lebih di hari Yesus datang. Yesus itu namanya akan melebihi si Raja Salomo. Tapi ini dia belum cerita tentang Yesus ya, tentangnya Mesias dulu. Lihat ya. This is what the sages taught. Sebentar ya, saya mau kasih ini dulu, mau kasih warna dulu ya. Ini bagus nih. Ini bagus banget. The only difference between this word and the days of Messiah is that oppression by other kingdom will be abolished. Ya, ini ayat-ayat di sini. Di hari dari Mesias tetap ada ya orang miskin, orang kaya, orang kuat, orang lemah, ya. Tetap ada, saudara. Tetapi yang paling penting, ya, oppression by other kingdoms will be abolished. Jadi semua penindasan dari bangsa lain kepada orang Israel itu yang menjadi tanda bahwa bahwa Mesias itu datang. However, in those days will be very easy for men making a living. A minimum labor will produce great benefit. Ya. In the future, the land of Israel will bring forth already. Ada kemudahan, banyak sekali kemudahan dalam hidup di hari Mesias. Artinya, hari kedatangan Mesias ini
masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Lihat ya. But the Messiah will die, ya. But the Messiah will die and his son, grandson. Ada penafsiran. The Messiah will die and his son and his grandson will reign in his state. The prophet has already predicted his death in the verse. He shall not fail nor be crushed till he has set the right in the earth. Mesias akan mati, saudara. Lalu his son and his grandson. Apa yang dimaksud, saudara? Kalau Anda akan membaca di dalam Yesaya 53 ayat 10 ya. Yesaya 50. Mesias akan mati loh. Kapan? Nah, ini disinilah Maimonides berbeda tafsir dengan kita, bercampur ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesulitan apabila menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Maksudnya dia akan mati ya. Mesias akan mati intinya dari sebelum ini. Ia akan melihat keturunannya. Tadi bilang his grandson, bilang keturunannya ya. Itu maksudnya dalam bahasa itu Zera. Dia akan melihat benih itu bertumbuh, saudara. Ya, saudara, benih yang itu siapa, saudara? Siapakah anak-anak dari Mesias itu? Kita. Ketika Yesus mati, Yesus kan berkata, kalau benih itu tidak mati, maka dia tidak akan berbuah, saudara ya. Yohanes 12 ayat 24 ya. Aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah Yesus yang mati, lalu bijinya itu berbuah banyak. Nah, di Yohanes 1, itulah saudara ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah kita benih-benih itu. Kita inilah keturunannya Yesus. Yang dimaksud melihat keturunan, makanya Mesias itu akan mati. The day of the Messiah. Mesias itu nanti akan mati, ya. Dan dia keturunan akan banyak, itu saudara. Terus, ya balik lagi ya. Mesias, ya. Ada dari knowledge no surprise. Messiah reign will extend for 1,000 years. Ya, inilah kerajaan 1000 tahunnya. Jadi hari ini perbedaannya kita dengan orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi memikirkan Mesias itu datang di situ, ya di zaman kerajaan 1000 tahun ya udah langsung aman. Padahal di tengahnya ada proses dulu, saudara. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk Mesias itu langsung bikin kerajaan 1000 tahun, enggak. Mesias itu mati dulu, mengalami penderitaan dulu, ya. Baru nanti ada kerajaan 1000 tahun. Nah, nampaknya orang Yudaisme, orang si Maimonides ini melupakan penderitaan dari Sang Mesias itu. Dia pikir the day of the Messiah datang langsung, wah langsung hebat begitulah. Enggak. Mesias datang, dia harus menderita dulu, saudara. Lalu baru nanti ada the day of the Messiah yang kerajaan 1000 tahun itu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan kita. Ya, yaitu apa? Yaitu kairosnya. Momentumnya. Bagi orang Yahudi, Mesias datang langsung kerajaan 1000 tahun. Tetapi kita, orang Kristen, akhirnya menyadari, Mesias itu menderita dulu. Yesaya 53 tadi. Terus dia beranak pinak, baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Yaitu beranak pinaknya itu berkembang tadi ya, beritakanlah Injil jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah anak-anak dari Sang Mesias, benih dari Mesias. Baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun, the day of Mesias, di mana Mesias itu akan benar-benar secara fisik mengalahkan orang-orang yang menindas orang-orang Yahudi. Makanya kedatangan Mesias yang pertama adalah kedatangan Mesias secara rohania, di mana kita orang-orang non-Yahudi bisa dicangkokkan tadi. Yesaya 60 tadi ya, dicangkokkan kepada orang Yahudi, Roma 11 juga. Tetapi kedatangan Mesias kedua itu secara hurufiah, saudara. Di mana nanti Yesus datang benar-benar akan membebaskan orang-orang Yahudi dari semua penindasnya. Sekarang ini, ya bagaimana Netanyahu sama Donald Trump itu menguasai dunia dan mengalahkan Islam. Ya sekarang kan terjadi pengusiran Islam ya, dideportasi gila-gilaan kan, di Jerman, di Belanda, di Amerika, di seluruh dunia terjadi kebencian terhadap orang Islam, kemarahan kepada orang Islam. Mulai berani melawan orang ya, bahkan yang di Indonesia saja itu orang-orang itu sudah berani melawan si Habib kan. Orang-orang Arab ini kan dilawan kan, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi 26. Ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2024, 2025. Kita ulangi ya, dan 1 masa, 2 masa,
setengah masa tadi ya. Itu satu masa itu adalah 2000 tahun. Dua masa itu 4000 tahun. Ini adalah zaman dari Adam sampai Abraham. Ini adalah Abraham sampai dengan Yesus. Ini zaman Yesus sampai dengan hari ini. Lalu setengah masa kan berarti 1000 tahun. Inilah kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun, maka kita baca Yesaya 11 ya tadi ya. Kita balik ke Yesaya 11. Lihat ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun ini, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa makan rumput, anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Anaknya sama-sama berbaring. Singa makan jerami seperti lembu, anak menyusu bermain dengan liang ular kedung. Anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan amat. Ini saudara, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dalam kerajaan 1000 tahun ini, semua orang mengerti. Semua orang tadi belajar Torah. Semua orang, termasuk kita, semua Anda, semua termasuk orang-orang yang tidak percaya Yesus pun yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, akhirnya akan mengenal Torah. Torah itu akan menjadi hukum positif, akan menjadi KUHP pidananya, perdatanya dunia, saudara. Akan menjadi undang-undang dasarnya, akan menjadi konstitusinya. Jadi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, yang menjadi konstitusi adalah hukum Torah. Dan hukum Torah itu akan disingkapkan, karena Yesusnya ada di situ. Di zaman perjanjian lama, Mesiasnya nggak ada di situ, orang nggak ngerti. Di zaman perjanjian baru, Roh Kudus, Mesiasnya sudah datang, Roh Kudus bersama dengan kita, tetapi tidak bersama dengan kita terus, Mesiasnya secara fisik di dalam kerajaan 1000 tahun. Maka Mesiasnya ada di situ, saudara. Kita ngelihat, makanya kita ngerti. Makanya kita melakukan Torah karena pengertian, bukan melakukan Torah karena tadi ya. Ada orang melakukan Torah, motivasinya macam-macam, melakukan firman Tuhan, maksudnya ya. Anda melakukan firman Tuhan, Anda melakukan semua kegiatan-kegiatan dengan berbagai macam motivasi. Ada 3 tadi ya. Yang pertama yang mau yang nggak tahu tapi sok tahu. Yang kedua yang mau tahu tetapi sok-sokan ngeritik. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerti, memahami, memaknai, hidup di dalamnya. Nanti di kerajaan 1000 tahun yang tersisa orang-orang ini, saudara. Semua orang kan begitu. Kenapa? Karena apa yang mau dikritik? Yesusnya ada di situ. Apa yang mau disok tahuin? Banyak orang yang lebih tahu. Karena itu maka akan mempengaruhi seluruh peradaban manusia, seluruh hukumnya manusia, seluruh teknologi itu diciptakan karena itu, saudara, dasarnya. Karena cinta. Teknologi yang sekarang diciptakan banyak karena kerakusan. Misalnya nih, contohnya, kita bikin teknologi untuk breeding. Teknologi untuk breeding dibuat sedemikian rupa supaya kelapa sawit yang tadinya baru bisa berbuah 15 tahun, sekarang 1 tahun aja bisa panen. Contoh lagi ya, saudara, teknologi untuk rekayasa genetika. Sekarang ini rekayasa genetika digunakan untuk kerakusan. Sekarang proyek-proyek virus, ya antivirus segala macam itu, yang proyek-proyek kedokteran, proyek-proyek pengobatan dibikin karena rakus, saudara. Ya, tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun, proyek-proyek teknologi semua itu ada dibuat karena cinta. Mengapa? Karena yang namanya memberitakan Injil itu artinya juga merawat alam semesta ini. Makanya akhirnya seluruh dunia nggak ada yang buas. Kenapa bisa ada yang buas? Karena persaingan kompetisi yang penuh dengan kemarahan, kebencian. Maka ada tindakan kebuasan itu, saudara, hukum rimba. Tetapi di dalam komunitas, di dalam environment yang penuh cinta, yang adalah saling menolong. Makanya bisa tiba-tiba nanti anak beruang makan rumput, anak singa makan rumput. Singa makan rumput, orang Islam pada ketawa. Iya, karena kamu otaknya cetek. Karena IQ-mu IQ gorila, saudara. Mana ada singa makan rumput sampai dengan hari ini? Ada, saudara. Tetapi bukan jadi makanan utama ya, sama seperti anjing makan rumput. Anda tahu anjing makan rumput? Semua makhluk itu butuh makan rumput ya. Semua binatang mamalia itu harus makan rumput, saudara. Ya, sesekali, tapi bukan menu utama. Tapi pasti ada masa-masanya dia makan rumput. Ya, mau anjing, kucing, singa, mau beruang, dia ada kalanya dia harus makan herbal.
ya, untuk memperbaiki, untuk membantu pencernaan, atau kalau dia lagi sakit, ya otomatis dia cari sesuatu secara instingnya dia, saudara. Tetapi nanti di akhir, di zaman kerajaan 1000 tahun, ini benar-benar terjadi. Yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun adalah segala sesuatu yang sangat natural, yang seharusnya itulah yang terjadi. Jadi ada dua ya, versinya. The Day of Messiah adalah ketika Yesus datang, yang kedua kali. Nah, bagi orang Yahudi, Maimonides, kalau nanti Mesias datang, itu adalah Yesus datang kedua kalinya kita, saudara. Mesias akan datang itu yang kedua kali. Bagi orang Yahudi yang pertama kali. Kenapa? Karena memang Mesias datang yang pertama kali untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bukan cuma orang Israel saja. Jadi dipersiapkan hukumnya dunia itu. Dan itu yang sampai tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Mesiasnya itu ditolak. Makanya Paulus berkata dalam Roma 11 ya, nanti akan ada saatnya, maka orang-orang Yahudi ini akan bertobat. Apakah Allah menolak umatnya? Tidak. Ya, Allah tidak menolak umatnya. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Itulah mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Dibiarkan supaya bangsa-bangsa lain tanpa Torah bisa, tanpa Torahnya Yahudi yang harus sunat itu ya, bisa datang kepada Yesus langsung. Sebab kalau Yahudinya tidak menolak, maka orang-orang bangsa lain harus disunat dulu, saudara. Harus disunat dulu supaya bisa jadi Yahudi. Setelah jadi Yahudi, baru mereka boleh datang kepada Mesiasnya Yahudi. Tetapi karena orang Yahudinya menolak, ya, maka orang-orang lain bisa langsung datang kepada Mesias tanpa melalui orang Yahudi. Itu maksudnya. Nah, kemudian karena percaya kepada Yesus yang Mesias ini, maka kita orang-orang non-Yahudi dicangkokkan kepada perjanjian Abraham. Nah, itulah kemudian kita dengan orang Yahudi sekarang sama-sama menantikan Mesias datang, menantikan kerajaan 1000 tahun. Itu ya. Jadi ini ya, nah kedua sekarang, peristiwa The Day of Messias, sebelum atau menjelang, yaitu dalam meterai yang pertama sampai ke-7, saudara, dan sangkakala 1 sampai ke-7. Menjelang pertanda bahwa Mesias pasti datang dalam periode itu, bahwa akan terjadinya meterai 1 sampai 7, sangkakala 1 sampai 7, udah kita bahas ya. Yaitu apa, saudara? Ketika dimulai dengan perdamaian seluruh dunia. Donald Trump dengan Netanyahu, dia akan menaklukkan Islam. Dalam maka dunia kan, seluruh dunia akan damai, saudara. Perdamaian dunia, Islam takluk, saudara. Islam kalah. Lalu terjadi yang kedua, ya perdamaian dunia. Karena apa? Karena Islamnya kalah. Dunia itu nggak damai karena Islamnya ruwet, saudara. Bikin ruwet, ya. Lalu yang kedua, teknologi yang luar biasa. Kesejahteraan. Ya, karena teknologi maju. Itulah meterai yang pertama. Lalu tiba-tiba meterai kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 terjadi. Nah, ini Islam kalah ini sementara, saudara. Lalu Islam bangkit, ambil alih dunia selama 3,5 tahun. Ya, setelah 3,5 tahun, Islam akan mengambil alih dunia selama 3,5 tahun, mulai dari meterai yang kedua. Jadi kalau Anda ini melihat ada boykot dalam sektor keuangan, terus kemudian diganti dengan sistem barter. Bukan microchip, saudara ya. Microchip itu nomor 2 ini microchip ya. Microchip, Bitcoin, currency. Anda sekarang kalau mau main cryptocurrency, mainlah sekarang. Tapi hati-hati ya. Dalam 3 tahun mesti stop. Kalau mau main sekarang, saudara. Main cryptocurrency, Bitcoin sekarang, saudara. Saatnya. Ya. Tetapi nanti Anda mesti berhenti. Kenapa? Begitu Islam, begitu ada lengah, Islam akan bangkit, akan bajak semua servernya. Jadi kalau kamu punya surplus dari Bitcoin, belikan emas. Terus Anda mulai belajar sekolah. Belajar herbal, belajar tanam-tanaman, harus bisa sendiri semua. Karena begitu Islam itu bangkit, kamu tidak bisa barter lagi, kamu tidak bisa dagang. Tapi di awal kamu punya emas cepat, uang itu dibelikan bahan makanan yang kamu perlukan. Karena ketika Islam bangkit, akan membajak semua sistem. Karena itu haram, saudara. Riba. Ya, kalau dalam Islam itu, saudara, itu pokoknya sistem mata uang itu adalah sistem riba. Perbankan, Bitcoin,
Ya, apalagi Bitcoin itu riba sekali tuh saudara. Itu kan dibajak sama Islam tuh. Nah itu ciri-cirinya. Nah setelah itu 3,5 tahun berikutnya, silakan tunggu 3,5 tahun yang amat sangat mengerikan. Inilah perang dunia ketiga, saudara. 3,5 tahun yang amat sangat mengerikan. Selama 3,5 tahun ya perang dunia ketiga ini ya. Kemudian yang kedua, hari kedatangan Mesias. Apa yang terjadi, saudara? Para gembala yang sedang mengembalakan. Tadi sudah disebut ya, yang tahu. Ya para gembala kan tahu hari kedatangan itu. Para gembala kan, udah mau datang ya, kasih tahu. Karena sedang bekerja mengembala, kayak saya nih sekarang sedang mengembalakan Anda. Saya tahu nanti kapan hari kedatangan itu. Siap-siap semuanya langsung. Itu ya, orang yang sedang, hamba yang sedang bekerja. Hari kedatangan Mesias. Nah, semua orang mati dibangkitkan. Yang hidup, orang percaya ya, dirubah dalam sekejap mata. Seperti malaikat tadi kata Maimonides. Alkitab juga berkata, kita akan hidup seperti mati. Di hari kebangkitan kita akan hidup seperti malaikat di surga. Kita pasti tahu, saudara. Seluruh dunia, ya, pertama tidak mengerti, tetapi yang mengerti itu di Mesias datang adalah para gembala dan hamba-hamba yang sedang bekerja, ya, itulah yang akan mengerti di hari kedatangan itu. Dari ujung sampai ujung, saudara, dari seluruh dunia. Yang tahu itu para gembala, tetapi bukan orang-orang Islam. Yang malah Tuhan Yesus berkata, hati-hati ya, kalau ada bilang, iya ada di bilik di padang gurun, Mekah, itu ya, Ka'bah yang di Mekah. Hati-hati, jadi jangan percaya sama orang Islam, karena itu adalah iblis. Ya, tetapi Mesias yang datang itu adalah semua gembala yang sedang bekerja. Apa? Bekerja itu apa, saudara? Bekerja itu sedang memberi makan, bekerja memberi makan hamba-hamba yang lain. Apa yang kerjakan sudah memberi makan, itu tugasnya orang Kristen. Matius 24 ayat 45 ya, jangan lihat ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Nah, untuk apa, saudara? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi kalau kita lagi berdiakonia, masih rajin, ya itulah sebabnya kita adalah gereja yang digerakkan oleh diakonia, saudara. Berbahagialah kalau kamu lagi ngasih makan orang. Berbahagialah kalau Anda ketika Yesus datang, Anda lagi kasih makan. Termasuk proyek Damaris yang ada di Indonesia. Kita mau kasih makan orang di seluruh dunia. Purpose-nya kita adalah berdiakonia. Karena ini, saudara, ayatnya ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana diangkat tuannya atas orangnya? Untuk apa? Memberi makan, saudara. Jangan dibolak-balik, jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Berbahagialah kalau kita didapati Tuhan Yesus waktu datang sedang masih kasih makan. Matius 24 ayat 45-46. Lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Artinya apa, saudara? Artinya kamu di dalam kerajaan 1000 tahun, ketika Yesus datang, the day of the Messiah, kamu akan diangkat menjadi pengawas dari segala miliknya. Kamu akan menjadi pemerintah-pemerintah, raja-raja yang memerintah bersama Yesus. Ketika kamu memberi makan, serius, saudara. Anda punya gereja gede, Betani Nginden, gunakan untuk makan siang gratis tiap hari. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yesus akan mengangkat kamu menjadi pengawas segala miliknya di kerajaan 1000 tahun itu. Kalau kamu berpikir, wah Yesus nggak datang-datang kok, lalu kamu mulai ya memfitnah sana, fitnah sini, ya mulai kamu makan minum bersama pemabuk, mulai apa? Pesta pora yang dimaksud seperti anak bungsu itu ya. Pesta pora, bergaya hidup mewah, mabuk dengan kenikmatan dunia. Ya pendeta-pendeta ngajari kan, pendeta-pendeta kan ngajari kamu hidup mewah kan? Ya dengan mobil mewah, Ferrari, Lamborghini, lambemu ya, sama si berbagai macam itu ya. Sudah lihat, maka ketika Yesus datang, dia datang sama pendeta-pendeta itu.
Jangan bunuh dia. Jangan buat dia senasib dengan orang-orang munafik. Orang-orang Islam itu orang-orang munafik, saudara. Orang di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini firman Tuhan. Kamu jangan bolak-balik, saudara. Matius 24 ini amat sangat jelas. Clear. Ceritanya adalah masih makan. Sebab kalau diulangi lagi, kamu lihat di dalam Matius 25-nya, ceritanya juga tetap ngasih makan, saudara. Ya, Matius 25 ayat 36 mulai ya. Ya kan? Dan ia berkata kepada, enyahlah daripadaku, kayak orang terkutuk nyala dalam api. Ya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Aku haus, kamu tidak beri minum. Aku asin, kamu tidak berikan tumpangan. Kalau Anda masuk kerajaan 1000 tahun mau jadi tukang sapu, ya terserah. Tapi kalau kamu ingin menjadi raja-raja, ingin menjadi bangsawan-bangsawan dalam kerajaan 1000 tahun, dan itu sebentar lagi, saudara. Kamu taburkan uangmu di situ. Investasi dari sekarang. Investasi bukan jumlah rupiah, tapi proporsional. Menolong orang miskin, memiutangi Tuhan, saudara ya. Memiutangi Tuhan. Ya, misalnya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Kapan, saudara? Dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu menjadi stakeholder, investasi, saudara. Prinsip investasi ditemukan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Ya, pasar saham, ya kan, stock market, forex, itu ditemukan oleh orang Yahudi, saudara. Saudara memiutangi Tuhan yang akan membalas, tapi motifmu harus benar, harus murni, emas yang murni, kain lenan yang putih bersih. Minyak urapan untuk matamu didapat dari mana? Dari konflik, kamu tetap mengucapkan berkat di dalam konflik. Di tengah konflik, di tengah pencobaan, di tengah caci maki, kamu tetap mengucapkan berkat. Maka kamu akan punya minyak urapan buat mengolesi matamu, saudara. Ayat terakhir ya, saudara, ya, ayat terakhir. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, lalu kita bilang Wahyu 3 ayat yang ke-17. Kamu berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi kamu itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalian para pendeta yang merasa sudah suci, apologet Kristen, yang kamu cuma bacot doang, yang anggap orang lain sana sini sesat, tapi kamu sendiri tidak berbuah, buahmu belum buah zakar sama buah dada aja kamu tidak ada, tapi nganggap orang lain sesat sementara kamu tidak berbuah. Ya, lihat, aku menasihatkan engkau membeli emas, beli, bayar harganya. Bayar harganya, nggak gratisan. Ya, beli bayar harganya dengan apa? Dengan hidupmu, saudara. Emas yang murni, hati yang murni, saudara. Bagaimana bisa murni di tengah konflik, diuji, dicoba, kamu mengalami pencobaan, kamu tetap setia, kamu tetap melakukan kerjaanmu, ya, itu murni. Ya, jangan ada gegeran, ngilang, gegeran terus kamu, ya, dari konflik itu nanti kamu akan tahu. Terus apa, saudara? Emas yang murni, pakaian putih, berdiakonia, ya, Wahyu 19. Lenan putih adalah perbuatan dikayosune atau sedekah, ya, supaya engkau memakainya kerjaan kelihatan telanjang. Kalau kamu tidak sedekah, kamu telanjang di kerjaan 1000 tahun. Kamu jadi orang gila gobel-gabel, titik gelantungan, saudara, sama tetenya gelantungan. Kamu telanjang. Kalau kamu tidak bersedekah dari hari ini di kerajaan 1000 tahun, kamu gelandungan tetemu sama titikmu gondal gandul, saudara. Telanjang. Miskin kamu. Tadi Maimunus bilang ya, di kerajaan 1000 tahun tetap ada orang miskin, saudara. Tetap ada orang kaya, ada orang lemah, ada orang kuat. Tetap ada. Lah kamu mau di yang mana? Ya, kamu mau di yang mana? Ya. Dan minyak itu dihasilkan. Kemarin sudah diajari 5 gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Minyak itu dihasilkan karena hidupmu, dagingmu yang disembelih, hidupmu yang dibecak sehingga minyak itu mengalir. Dalam pencobaan, di dalam aniaya, di dalam penderitaanmu, kamu bilang Tuhan Yesus baik. Kamu tetap ucapkan berkat, jangan ucapkan kutuk. Disitulah minyak itu keluar untuk mengoles matamu sehingga kamu mendapat penglihatan-penglihatan yang baru. Ya, itu yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu perlu ini, saudara. Kamu persiapkan ini, saudara. Kalau saya negor, jangan mutung. Ya,
Kalau saya negur, jangan ngamukan, jangan berzina, jangan mutung. Saya ini gembalamu. Saya ini mengajarkan kepada kamu untuk hidup benar. Jangan cuma di rumah tok. Kamu harus keluar, gabung pelayanan. Konflik, Pak. Justru itu baik untukmu. Dalam konflik itu nyatakanlah cintamu. Dalam konflik jangan mencaci maki, jangan mutung, jangan keluar. Di konflik itu kamu nyatakan, aku mengasihimu, aku memberkatimu. Kalau perlu datangi orang yang konflik, kalau kamu lebih kaya dari dia, kamu lihat anaknya nggak punya sepatu, belikan sepatu baru. Kamu konflik sama orang itu, kalau perlu, kalau orang itu lagi butuh sesuatu, kamu tolong dia, walaupun kamu jengkel, dedek hatimu, saudara. Tunjukkan, saudara. Disitulah minyak urapanmu akan mengalir. Disitulah pakaianmu akan putih bersih. Disitulah kamu akan mengumpulkan emas-emas murni. Seinvestasimu di kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, ini firman ini hari ini berat, saudara ya, cukup berat, tetapi berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkannya serta melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.